Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini kita akan melaksanakan tentang penjelasan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan dengan pembelajaran mendalam. Untuk itu, sebelum ke sana, yuk kita ice breaking dulu sebentar ya. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Oke. Oke. Semuanya pasti akan mengetahui kita sudah memulai ini, tapi sambil santai aja kita menghitung 1 sampai 5 menggunakan bahasa Arab. Baik ini salah satu homsa. Baik ini salah satu homsa. Baik ini salah homsa, oke? Paham ya? Oke. Kita mulai ya. Yuk. Wahid isnin salasa arba homsa. 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 Jadi visi misi itu adalah gambaran ideal masa depan satuan pendidikan. Kenapa sih visi misi itu harus kita gambarkan dari segi mungkin? Karena visi misi itu adalah cita-cita kita semuanya, cita-cita satuan pendidikan, bukan hanya guru saja, bukan hanya insan saja, tapi ya dari yayasan, guru, orang tua sampai siswa pun harus mengetahui tentang visi, misi, dan tujuan sekolah. Dalam penyusunan tujuan, kita mempunyai yang namanya metode SMART. Apa itu SMART? Yang pertama adalah spesifik, kemudian M-nya itu measurable, kemudian yang A-nya attainable, R-nya relevant, dan yang T-nya time bounds. Maksud dari itu adalah apa itu spesifik? Tujuannya itu harus sederhana dan jelas. Spesifik itu tujuan kita mau kemana sih? Itu harus benar-benar spesifik dan jelas. Belajar mendalam seperti praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan dalam pembelajaran. Kemudian dari hasil analisis tersebut, kepala satuan pendidikan merumuskan ulang visi, misi, tujuan satuan pendidikan agar lebih selaras dengan 8 dimensi profil besar atau lebih menyesuaikan dengan kondisi real satuan pendidikan serta kebutuhan dan masukan atau sudut pandang warga satuan pendidikan. Pendamping satuan pendidikan dapat memantau proses perumusan ulang visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Teman-teman semua, saat ini saya sudah membuat sebuah format yang dimana dalamnya ada sosialisasi penjelasan BMT, visi, misi, tujuan pendidikan. Adapun aspeknya yang akan kita selaraskan itu visi. Saat ini kita ada visi terwujudnya peserta berpribadi Islami, berprestasi, dan berbudaya. Kemudian teman-teman untuk bisa mengisi apa sih analisis senjatanya, apakah perlu ada penjelasan dengan cara pembelajaran mendalam, kemudian rumusan baru apakah ada, kemudian strategi peningkatan rasa pemilihan warga satuan pendidikan. Jadi ini teman-teman untuk mengisi ini semuanya. Dan selanjutnya setelah ada visi misi, kita juga ada memiliki misi satuan pendidikan. Yang pertama misi kita itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Mulia. Kemudian di misi lagi, di sininya apakah ada analisis kesenjangannya, kemudian apakah perlu ada penjelasan dengan kerangka pembelajaran mendalam, rumusan barunya seperti apa, dan strategi peningkatan rasa pendidikan kepada satuan pendidikan seperti apa. Selain dari misi satuan pendidikan, kita juga ada yang namanya tujuan. Nah, tujuan ini salah satu tujuannya adalah tujuan 1 meningkatkan mutu intak. Apakah ini masih selaras dengan kegiatan di sekolah kita ataukah tidak? Nah, dengan adanya seperti ini, maka nanti kita akan bisa benar-benar menyelaraskan dengan keadaan yang ada real di satuan kita. Sebelum kita menuju kepada pembelajaran mendalam, saya akan menjelaskan tentang pola pikir bertumbuh atau namanya dengan growth mindset. Apa itu growth mindset? Menurut dari Prof. Abdul Muhyi, menteri kita, kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Oke. Banyak jalan menuju Roma.
penting dari keterampilan. Pola pikir mindset adalah fondasi dari keterampilan skill set dan alat tool set. Pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Nah, ini adalah pola pikir mempunyai wadah yang sangat banyak. Kemudian keterampilan juga malah. Nah, itulah pola pikir itu bertumbuh. Jadi intinya, jika teman-teman ingin mempunyai pola pikir yang bertumbuh, akan selalu ada jalan. Jangan sampai terpaku dengan hal yang itu saja. Baik teman-teman semuanya, di sesi selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan pembebasan pembelajaran mendalam. Saya akan memaparkan apa itu pembelajaran mendalam. Sebelum itu, saya ingin bertanya dong, apa itu pembelajaran mendalam? PPM. Ya, apa itu M-nya? Kesadaran. Kesadaran. Dan yang kedua lagi bermakna. Yang selanjutnya terakhir menggembirakan. Oke. Setidaknya pembelajaran mendalam itu ada 3 prinsip. Nah, tadi prinsip itulah yang akan menjadi dalam mengadakan pembelajaran tersebut. Oke. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan. Ini kita garis bawahi memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga secara holistik dan tepat. Pendekatannya itu memuliakan siapa? Memuliakan siswa. Siswa juga memuliakan guru. Kepala sekolah memuliakan guru. Kepala sekolah juga memuliakan siswa. Begitu juga orang tua memuliakan guru dan memuliakan mereka. Begitu juga di stakeholder yang dari seluruh alat pendidikan termasuk dari memuliakan semuanya. Kemudian kegiatan senang belajar yang buat pembelajaran berkesendaran. Aku maksud dari kesendaran sadar bahwasanya siswa tersebut ingin belajar tertentu. Maka karena siswa ingin belajar tertentu, dia harus benar-benar paham maksud dan tujuan dan manfaat untuk dia. Kemudian bermakna. Makna ini akan berdampak pada diri dia sendiri, entah itu secara kemudian pelajaran waktu ataupun di masa yang akan datang. Dan dampaknya menggembirakan. Suasana belajar yang menggembirakan membuat siswa akan sangat senang dalam mengikuti pembelajaran pada saat itu melalui olah pikir, olah rasa, olah hati dan secara holistik dan tepat. Oke, sesi selanjutnya kita akan melihat apa itu konsep inquiry kolaboratif. Kalau melihat dari sini, ada yang namanya inquiry kolaboratif adalah pendekatan berbasis tim yang memungkinkan guru untuk bekerja bersama dalam mengidentifikasi tantangan di kelas, merancang strategi pembelajaran, dan secara berkelanjutan merefleksikan serta menyempurnakan praktik pengajaran. Pendekatan ini bersifat reflektif dan berbasis data, berfokus pada proses kolaboratif yang tidak hanya bertujuan meningkatkan hasil belajar, tetapi juga mengembangkan profesional guru melalui analisis data dan perbaikan strategi belajar secara bersama-sama. Kemudian ada yang namanya dalam siklus inquiry kolaboratif kita mengenal dengan akses. Apa itu akses? Mengidentifikasi. Tahap pertama dalam ini dalam inquiry kolaboratif itu identifikasi, yaitu proses memahami secara mendalam siswa siapa murid yang ada di hadapan kita dan apa fokus inquiry kolaboratif yang disasar. Kemudian yang kedua ada desain, perancangan. Dan pada tahap ini guru bersama-sama sebagai tim kolaboratif mulai bertanya dan diskusi mengenai strategi pendekatan pembelajaran yang paling relevan dan menjawab fokus inquiry yang sudah ditentukan agar terpenuhinya kebutuhan murid. Kemudian yang ketiga implementasi, yaitu pelaksanaan. Setelah ada perancangan, maka saatnya adalah pelaksanaan. Dalam tahapan fase ini, guru dan tim kolaboratif bersama-sama menerapkan rencana tindakan yang telah disusun dalam proses inquiry untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir adalah measurement, MRC, measurement, reflect, and change, pengukuran, refleksi dan perubahan. Inilah adalah yang terakhir dalam proses kolaboratif. Kita harus memastikan bahwa pembelajaran yang telah dilaksanakan
murid, memberikan dampak positif bagi murid, dan menjadi dasar bagi kebaikan berkelanjutan. Baik teman-teman semuanya, pada akhirnya beberapa hal sudah kita laksanakan. Yang pertama apa? Ya, penyelarasan, visi, dan tujuan. Yang kedua, pembelajaran mendalam. Oke. Kemudian yang ketiga, industri kolaboratif. Alhamdulillah, ketiga kegiatan ini sudah kita dengarkan dan paparkan. Kemudian apabila nanti ke depannya ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung tanyakan ke saya ataupun kita bisa diskusi bersama-sama untuk membahas kegiatan ini. Dan pada akhirnya pembelajaran mendalam ini akan kita laksanakan dari saat ini juga kita belajar bersama-sama agar sekolah kita pun benar-benar mengetahui dan bisa juga mengeksekusi kegiatan dan menerapkan pembelajaran mendalam tersebut di setiap kegiatan. Ya, dari saya, sebesar-besarnya, terima kasih banyak atas yang sudah mendengarkan. Terima kasih atas segala partisipasinya. Dan saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.